Hari ini kita masih melihat harga emas terkoreksi tapi juga masih relatif terbatas. Tapi juga sayangnya kenaikan juga relatif terbatas, teman-teman. Nah, mungkin saja area yang akan terjadi untuk hari ini adalah jawaban dari yang harusnya naik kemarin tapi tertunda kemudian baru terjadi hari ini. Mungkin saja. Tapi yang jelas Federal Reserve akan melakukan pertemuan hari pertamanya sebelum nanti besok kita akan dapatkan ulasan ataupun bahkan jawaban dari penantian selama ini. So, kita lihat lebih dulu pergerakan dari US dollar berikut ini. Oke, ini adalah grafik dari US Treasury Yield yang ternyata pergerakannya relatif bisa dibilang sideways ya. Kalau kita perhatikan candlestick ditutup dengan bearish, tapi juga ini hampir sama dengan apa yang kita ulas kemarin. Ya, dalam hal ini penurunan relatif tertahan di zona yang sama. Jadi ini persis dengan kekhawatiran kita kemarin, bahwasanya kalau ternyata turunnya itu tidak maksimal, maka kemungkinan yang akan kita dapatkan adalah rejection atau mungkin tertahan untuk sementara waktu. Terlepas nantinya dia akan rebound sebagai mungkin double bottom atau mungkin sebagai area rectangle. Tapi nantinya kita baru akan dapat ini jawabannya dari 1 atau 2 hari ke depan. Nanti malam kaitannya dengan data George Job Openings. Jadi saya rasa kita mungkin akan terjadi pantulan pun kita bisa manfaatkan dengan pantulan di level 50% real body dari long black ataupun long bearish candle tersebut. Nah, artinya di sini ada satu resisten yang harus diperhatikan dan itu kemungkinan di kisaran 4,20 ataupun 4,25%. Kalau misalkan apa yang kita harapkan ternyata benar, artinya misalkan data ekonomi tersebut relatif lebih rendah, maka kita harapkan di sini akan terjadi rejection-nya. Dan akhirnya candlestick akan kembali ditutup dengan bearish candle dan bahkan mungkin lebih rendah daripada level low dari support sebelumnya. Nah, tapi yang harus diwaspadai adalah kalau ternyata yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu ternyata harga ataupun katakanlah data ekonominya relatif jauh lebih kuat. Artinya, ini kemungkinan akan ditembus sehingga akhirnya akan sampai ke level puncak yang kita curigai sebagai neckline dari pola double bottom. Tapi ingat ya, posisinya adalah double bottom harus resmi tembus dari bagian neckline. Selama dia tidak tembus bagian neckline, maka kita hanya bilang itu adalah potensi saja. Kemudian kalau kita perhatikan dari grafik keempatnya, kondisinya kurang lebih seperti ini. Dan saya rasa ini masih cukup wajar juga, karena memang kemarin kita juga bilang bahwa ini ada potensi tertahan lebih dulu. Kemudian pullback, kita tidak harapkan tembus di level resisten tersebut. Nah, ini hampir mirip dengan kejadian tadi di grafik daily. Artinya, kalaupun terjadi secara teknis dia rebound seperti yang terjadi saat ini, maka harapan saya nantinya rebound tersebut akan tertahan di zona resisten berikutnya, kemudian dia akan kembali dalam jalur penurunan. Oke, berarti kalau begitu masih bisa manfaatkan dengan kondisi dengan catatan posisinya tentunya data ekonomi yang diharapkan lebih lemah daripada ekspektasi. Sementara untuk US dollarnya kemarin terjadi penguatan dan saya rasa kita masih tetap harus menunggu karena mau tidak mau posisi dari info Saturn Solar yang memang kita sudah harapkan atau kita baca sejak minggu lalu kelihatannya sudah menunjukkan gejala yang hampir bisa dipastikan akan berlanjut. Artinya, mungkin saja US Treasury akan mengalami penurunan ataupun tekanan, tapi di sisi lain, posisi dari US dollarnya kemungkinan masih akan menyelesaikan target utamanya terlebih dulu. Dan berarti kita hitung saja hari ini atau besok. Nah, terkait dengan apa yang terjadi tadi malam, kenaikan di sisi tidak ada data ekonomi, ternyata apa yang kita sempat bahas di live streaming kemarin terkait dengan efek akhir bulan, ternyata betul. Posisinya adalah maju lebih awal. Jadi yang seharusnya di tanggal 30 dan 31, mengingat 31 adalah momen di mana market akan menentukan keputusan Fed, maka efek tersebut maju di satu hari sebelumnya, yaitu di tanggal 29 Juli kemarin, dan kita belum tahu apakah malam ini masih akan berlanjut atau tidak. Asumsi saya, kalaupun masih berlanjut, ya berarti dia punya kesempatan at least sampai sesi London, dan itu berarti di sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Artinya, kalaupun misalkan dari sejak sesi Asia sampai ke sesi Eropa, maka kemungkinan kita punya kesempatan ataupun ada rintangan lebih tepatnya untuk emas. Dia akan sedikit terjebak dengan jalur bearish ataupun tekanan dikarenakan dolar masih bisa menyentuh level katakanlah mungkin 2 resisten ke atasnya sampai level at least 105.00. Nah, ini nantinya kalau misalkan sudah selesai, apakah dia akan sampai ke puncaknya lalu kemudian rejection atau hanya setengahnya, kita akan tentukan dari data ekonomi nanti malam. Tentunya kalau data yang relatif lebih lemah, itu akan menyebabkan dolar kembali melemah. Di satu sisi, grafik daily-nya jelas ini persis dengan apa yang kita gambarkan kemarin di live streaming.
Jadi candle kedua, candle bearish, long bearish candle-nya menunjukkan bahwa area tersebut sedang diuji bagian 50% real body candle-nya. Jadi yang kelihatan di sini kenaikannya masih cukup wajar dan kita belum tahu apakah dia akan lanjut lebih tinggi dan tembus level 105 apa tidak. Tapi yang jelas 1-2 hari ke depan akan sangat menentukan bagi US dollar. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari pound sterling, ternyata memang dia mengalami penurunan, tapi positifnya adalah penurunan tersebut persis dengan apa yang kita harapkan, yaitu 1.2800, kemudian dia rebound ke 1.2860. Well, kalau Anda masih punya posisi buy yang kemarin, harusnya ini sudah bisa dilikuidasi, karena berarti Anda di target pertama ya. Tapi apakah dia akan lanjutkan kenaikan? Nah, ini jawabannya adalah terlihat dari grafik daily, teman-teman. Kalau perhatikan dari sini, ini juga persis dengan apa yang kita gambarkan di live streaming kemarin, di mana kita mengharapkan kalau misalkan pun terjadi penurunan, at least tidak ada penembusan di 61,8%. Kemudian positifnya adalah kalau kita lihat tail yang terjadi kemarin, itu berada di antara kisaran 50 dan 61,8%. Artinya apa? Artinya kita berada di zona tepat yang mungkin dikenal sebagai teritori golden area. Jadi golden area tersebut adalah golden area yang ada di upit antara 50% dan 61,8%. Nah, kemudian perhatikan candlestick-nya ditutupnya dengan posisi ini adalah bagian dari long lower shadow, atau kadang-kadang kita juga bisa kategorikan dia sebagai area ataupun pola candle hammer. Nah, hammer dengan muncul di bawah ataupun di zona support, maka itu adalah tanda akan terjadinya pembalikan arah ke atas. Sehingga untuk hari ini, kami memutuskan untuk tetap melihatnya sebagai momentum bullish untuk pound sterling. Walaupun dengan catatan, ada ekspektasi untuk cut rate di hari Kamis mendatang. Tapi kita asumsikan yang paling kencang untuk saat ini informasi ataupun rumornya adalah Fed akan memberikan sinyal cut rate, sehingga kemungkinan dolar akan jauh lebih lemah daripada pound sterling. Nah, tapi jangan lupa, posisi ini belum cukup aman, karena kalau kita perhatikan di sini, saya juga masih agak curiga kalau misalkan ternyata kenaikannya itu tertahan, maka kemungkinan dia akan kembali dalam fase bearish, dan itu akan berarti mengincar zona yang sama seperti di bagian kirinya. Artinya, secara tidak langsung, ini akan memberikan isyarat akan terjadinya atau terbentuknya pola head and shoulder yang cukup tinggi tentunya, dan itu akan mengakibatkan atau berpotensi membuat dia terpuruk sampai 1.2610 ataupun 1.2600. Oke, tapi untuk sementara waktu, untuk H4 saya rasa dengan menggunakan Fibonacci retracement ini, kita anggap bahwa pantulan tersebut masih memungkinkan untuk rebound sampai at least 1.2890. So, skenario buy masih saya pertahankan, kecuali kalau misalkan nanti malam data Amerika mengejutkan lebih kuat. Jadi hati-hati dengan 1.2890 ataupun 1.2900. Kalau itu terjadi, maka pastikan bottom berikutnya di 1.2800 jangan diincar sebagai buy, karena yang dikhawatirkan dia akan break dan tembus sampai ke teritori support berikutnya. Dan yang terdekat adalah 1.2770 dan terjauh adalah 1.2690-an. Kemudian kalaupun misalkan kita lihat dari pergerakan kenaikannya, maka Anda bisa pertahankan buy kalau 1.2900 tersebut ditembus. Nah, sementara untuk crude oil sendiri, apa yang sempat kita bahas terkait dengan head and shoulder di grafik keempat ternyata betul. Ya, kemarin di live streaming saya sempat mengatakan hati-hati ada potensi untuk membentuk head and shoulder. Kemudian inilah yang terjadi. Breakout, area support, neckline, kemudian dilanjutkan penurunan, dan target ketinggian dari head itu sudah kita ukur ada di level 73.50-an. Nah, artinya apa yang sempat kita kupas juga di live streaming bahwa kita mungkin saja akan melihat teritori 72 ataupun bahkan 73 itu akan muncul terlebih dulu sebelum nantinya dia rebound lebih kencang ataupun lebih kuat. Satu sisi fundamentalnya belum ada yang mendukung karena posisi masih dibayangi oleh kekhawatiran dari permintaan China. Oke, berarti kalau begitu posisi bearish masih tetap dominan untuk crude oil sampai at least kita dapatkan minimal ada pengumuman dari FOMC saja. Kenapa? Karena dengan pelemahan US dollar, minimal harga minyak berarti dianggap paling murah sehingga kemungkinan demand akan muncul kembali mendorong kenaikan. Nah, sementara untuk gold, perhatikan grafik keempat, ini persis dengan apa yang kita ceritakan kemarin di bagian live streaming, bahwasanya kenaikan yang sempat terjadi ke 2403 itu ternyata masih tetap di bawah jalur trendline. Ya, dan inilah bukti bahwa 61,8% itu masih terlalu kuat. Nah, tapi apakah penurunan kemarin itu menandakan bahwa dia tidak kuat naik lalu kemudian akan tergelincir? Ingat, posisinya adalah kita sedang melihat
potensi dari pembalikan arah yang harusnya berproses. Ya, saya ingatkan kembali 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kemudian kemarin kita bilang bahwa area kenaikan tersebut mungkin sebagai wave A dan penurunan diharapkan terbatas sebagai wave B. Secara positif dia tertahan di atas 2371 walaupun sempat level terendahnya adalah 2369, tapi dia tutup kembali di atas 2371. Kemudian yang kedua, positifnya adalah dia tetap di atas MA200 yang ada di grafik A4. Kala itu MA200-nya berada di kisaran 2365, jadi tidak disentuh atau bahkan tidak ditembus. Nah, berarti yang terjadi saat ini atau yang sedang tersusun saat ini, kira-kira apa ya? Nah, posisi yang berikutnya setelah A, B, correction pendek, maka berikutnya kita harapkan akan terjadi kenaikan. Dan itu berarti kita harapkan akan tembus di atas level resisten trendline yang sekarang ini 2387. Saat ini dia tertahan di 2388. So, kita tunggu 4 jam ke depan. Kalau misalkan dia betul-betul confirm, artinya kita butuhkan pembukaan next candle akan berada di kisaran 2392 ataupun 94. Lalu kemudian PR berikutnya adalah mengalahkan atau melewati level tertinggi dari wave A yaitu 2403. Karena wave C sendiri itu adalah biasanya akan lebih tinggi dari wave A, sehingga kemungkinan kalau ini sudah confirm dan kita akan lanjutkan dengan wave C, maka kita akan dapatkan level area di atas 2403 di atas tertinggi kemarin. Nah, tapi yang harus Anda waspadai adalah posisi bearish juga masih tetap mengintai atau membayangi karena kita masih tetap dalam jalur wait and see sampai FOMC meeting besok malam. Nah, satu sisi daily candle menunjukkan spinning top, teman-teman. Posisinya adalah 50-50 antara dia bullish atau bearish. Artinya, indikasi untuk tren berikutnya itu akan sangat ditentukan dari sanggup atau tidaknya tembus level tertinggi kemarin atau malah dia tembus level low kemarin. Jadi artinya, kalau misalkan hari ini ditutup lebih tinggi atau setidaknya lebih tinggi daripada closing kemarin, berarti ada kesempatan besok akan kembali naik. Apalagi kalau misalkan berhasil tembus level 2403 high kemarin. Tapi kalau misalkan yang terjadi adalah penurunan, maka pastikan dia tidak tembus level low kemarin 2369 atau bahkan tidak ditutup di bawah 2369. Ini untuk menciptakan mungkin posisi keamanan dari 61,8% yang ada di grafik daily. Nah, oleh karena itu, posisi buy saya masih tetap pertahankan dengan asumsi bahwa di grafik 4 menunjukkan saatnya bullish untuk wave C. Nah, tapi di grafik H1 ada level 2 resisten di atasnya, dan inilah area yang sedang diuji saat ini, 2387 sampai 90. Kita tunggu sampai 2 atau 3 jam ke depan. Kalau memang tembus, berarti Anda boleh pertahankan posisi buy sampai 2403 minimal, atau paling jauh adalah level resisten kuning berikutnya. Ini adalah di zona 2420 sampai 2425. Kenapa? Karena kita belum mendapatkan jawaban dari Fed, sehingga kemungkinan investor global masih akan tetap wait and see.